Shalom dan salam damai. Nama saya Alvin dari Tamparuli, Sabah, dan saya ingin mengungsikan pengungsian saya mengenai Injil yang menyentuh hati saya ketika ini, yaitu Injil Lukas bab 15 ayat 11 hingga 32. Saya akan membacakan petikan Injil tersebut. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Secara ringkasnya, petikan ini adalah mengenai the prodigal son, atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya tersentuh dengan petikan ini
Sebab sejak kebelakangan ini saya telah meninggalkan Bapak. Saya telah menjauhi dia dan menjalani hidup tanpa dia. Waktu pertama kali MCO atau PKP dijalankan, pilihan untuk saya pergi ke misa hanyalah melalui siaran langsung atau misa secara online. 2 minggu pertama MCO tuh saya masih hadir ke misa hujung minggu. Tapi kemudian saya tidak sudah hadir karena terlalu bergantung dengan kekuatan diri. Setelah lama meninggalkan Bapak dan merasakan diri itu penuh dengan rasa bersalah dan tidak layak berada di sisi dia, barulah saya terpanggil untuk kembali kepada Bapak. Apabila saya terpanggil untuk kembali kepada dia, saya tidak rasa yang seni dimarahi, dikutuk, atau dinilai. Malah saya rasa disambut dengan tangan terbuka dan sukacita yang menyenangkan jiwa. Saya rasa macam saya dipakaikan jubah terbaik, cincin di jari, dan flipper di kaki. Ada kalanya saya berpendapat seperti si abang, di mana saya ini tidak layak untuk diberi kemurahan atau warm welcome ketika kembali kepada dia, kepada Bapak. Namun Tuhan tetap menerima saya dengan hati yang terbuka dan cinta kasih-Nya. Sama seperti The Prodigal Son, di mana dia disembelihkan lembu terbaik, saya juga disembelihkan lembu terbaik, yaitu rahmat dan cinta kasih Tuhan. Sekian perkongsian saya. Thank you and God bless.